Bagaimana mungkin Allah akan menyelamatkanmu? Bagaimana mungkin Allah akan memberi syafaat kepada Abdul Halim sementara Abdul Halim tidak mau kembali kepada Allah, tapi Abdul Halim maunya, cintanya, kasih dan sayangnya hanya kepada dunia dan kepada hawa nafsu Abdul Halimnya sendiri. Salahnya siapa? Kita tidak tertolong. Salahnya siapa? Kita masuk di dalam siksa-siksa kubur. Salahnya siapa? Kita masuk di dalam anar, azab-azabnya neraka. Salah siapa? Kita gentayangan di dunia ini dengan apapun yang kita sukai. Salah siapa itu semua? Apakah itu salah Tuhan? Bagaimana Tuhan itu salah? Karena Tuhan, karena Allah sudah memberi kabar lewat ayat-ayat dan kitab-kitab sucinya. Tapi kita selama ini memahami ayat-ayat Allah, memahami kitab sucinya Allah hanya versi hawa nafsu kita sendiri. Sehingga kita lebih mengabdi kepada hawa nafsu atas ayat-ayat itu ketimbang mengabdi kepada siapa yang mengirim ayat-ayat suci itu. Berarti salahnya siapa? Ya salah diri kita sendiri. Ngapain kita menolak syafaatnya Allah? Ngapain kita menolak pertolongan Allah? Kita lebih memilih memohon pertolongan kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih memilih mengutamakan kepentingan-kepentingan, mengutamakan keperluan-keperluan, mengutamakan cita-cita diri kita sendiri atas dunia. Salah sendiri kita mengabdi kepada dunia, bukan mengabdi kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik, Sang Pemelihara, Sang Pencukupan dunia ini sendiri. Jadi kita selama ini salah sembah apapun agama Anda, salah sembah siapapun nama-nama agama, nama-nama Tuhan di dalam agama-agama Anda. Ketika yang wujud hanya diri Anda, ketika yang wujud hanya diri saya di dalam hatiku, ya itulah ketersesatan manusia. Disitulah tempat pembakaran, tempat pengelongkopan manusia di saat datangnya syakaratul maut, di saat datangnya baiatul akbar. Maknanya baiatul akbar itu pemaksaan, pengelongkopan, bahwa hak milik Allah ya harus dipaksa kembalikan kepada Allah. Jadi disitulah terbelalaknya manusia ketika saat tiba sakaratul maut itu, yang sakitnya seperti lembu, seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, itu pun sakitnya 1000 kalinya. Di dalam rasa melepaskan dengan paksa apapun yang kita miliki. Alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah kita yang mengabdi kepada Allah selama ini. Akan tetapi pengabdian kita selama ini, kita memahami tentang pengabdian seperti apa yang kita pahami. Pengabdian menyembah seperti orang mengabdi menyembah sesembahan atau sesajen-sesajen, seolah-olah begini, menghadap yang di luar dirinya. Padahal mengabdi menyembah kembali Isra Mi'raj Wusul Mijil itu memandang menghadap kembali ke dalam diri, bukan menghadap keluar diri. Kenapa? Di luar diri ini kosong, tidak ada, tanpa ada yang ada di dalam diri. Jadi semua tampilan yang ada di luar diri ini bergelar, menggebiar karena adanya yang ada di dalam diri. Itulah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa Allah
selalu mengabdi kepada aku, Abdul Halim. Allah selalu mengabdi kepada diri Anda semua. Allah selalu mengabdi kepada apapun, siapapun yang diciptakannya. Maknanya di sini Allah selalu bersama dengan apapun yang diciptakannya. Allah selalu bersama dengan apapun yang dimilikinya. Contoh secara logika. Kita punya HP. HP ini miliknya HP ataukah HP ini miliknya kita yang kita pegang ini? Inilah tanda bukti pengabdianku, Abdul Halim, kepada HP yang aku miliki. Apa pengabdianku? Menjaga HP-ku agar tidak hilang. Apa pengabdianku? Merawat HP-ku, membersihkan agar mengkilat, agar tidak kotor. Apa pengabdianku kepada HP-ku? Selalu melindungi dari mara bahaya. Apa bahayanya? Bahaya jatuh, bahayanya tergores, bahayanya dicuri orang. Melindungi aku kepada HP-ku, melindungi aku kepada motorku, melindungi aku kepada mobilku, melindungi aku kepada rumahku, melindungi aku kepada pekerjaanku, melindungi aku kepada sholatku, melindungi aku kepada apapun yang aku kerjakan, yang aku kuasai. Itulah yang dimaksud mengabdi. Sedangkan HP, sedangkan motor, sedangkan rumah, sedangkan mobil, sedangkan pesawat, sedangkan pekerjaan, sedangkan kebanggaan, sedangkan sholat bisa mengabdi kepada kita. Apakah duduk yang saat ini kita duduk ini bisa mengabdi kepada kita? Apakah HP yang kita pegang ini bisa mengabdi kepada kita? Apakah baju yang kita pakai ini bisa mengabdi kepada kita? Tidak bisa. Kenapa? Karena HP, karena baju ini hanyalah makhluk. Makhluk dan bukan Khalik. Kalau kita ngaku sebagai makhluk, ya menengowai atas segala tindak laku dan kekuasaan Sang Khalik. Bila kita ngaku jadi makhluk, yo jangan seolah-olah kita jadi Khalik yang merasa bisa mengabdi, yang merasa bisa menjaga Allah. Kita merasa ingat Allah, kita merasa menghadap Allah. Siapa kita ini? Makhluk kok macam-macam, makhluk kok menyerupai Khalik. Berarti HP ini tidak bisa menjaga dirinya, bahkan HP ini tidak tahu siapa dirinya, bahkan HP ini tidak tahu apa-apa tentang dirinya, kecuali yang punya HP, yang bisa memanfaatkan HP-nya yang dimilikinya. Sedangkan HP sendiri tidak bisa memanfaatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena HP adalah yang dimiliki oleh yang memiliki. HP adalah milikku. Semua peran yang ada di dalam HP, meskipun aku setel HP itu memencet YouTube, memencet WhatsApp, memencet Facebook, memencet TikTok kan. HP ini tidak pernah komentar atas apa yang tidak dikuasainya. Kenapa? Karena HP sesungguhnya tidak tahu bahwa dirinya itu HP, apalagi bisa berkuasa atas HP itu sendiri. Sama halnya kita pun sebagai manusia tidak akan pernah, bila kita ini adalah manusia, bila tak ada pengabdiannya, penjagaannya, pemeliharaannya, pencukupannya, Allah, uripe Allah.
Dengan uripe Allah itulah kita tahu apa-apa. Dengan pengabdian uripe Allah itulah kita tahu siapa-siapa. Dan bahkan dengan pengabdian uripe Allah yang ada pada setiap diri manusia itulah manusia mengenal siapa aku. Manusia mengenal siapa namaku. Manusia mengenal aku ini makhluk dengan uripe Allah. Inilah yang dimaksud Allah selalu mengabdi kepada aku, Abdul Halim. Allah selalu mengabdi kepada Anda yang merasa Anda sebagai ciptaan Allah, sebagai makhluknya Allah. Allah mengabdi kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Bila Allah tidak mengabdi kepadaku, Abdul Halim, maka tentunya Abdul Halim takkan pernah terwujud, takkan pernah ada, takkan pernah muncul di muka bumi ini. Bila Allah tidak mengabdi kepada Anda semua, maka Anda pun juga tak akan pernah ada. Anda pun juga tak akan pernah terwujud bila Allah tidak mengabdi kepada Anda. Maknanya bila Allah tidak mengabdi kepada apapun yang diciptakannya. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa Allah selalu mengabdi kepadaku. Allah selalu bersama-sama diriku. Allah selalu bersama-sama diri ciptaan-ciptaannya. Allah selalu bersama Anda. Tapi saya selama ini tidak menyadari bahwa Allah, bahwa Sang Pencipta bersamaku. Kenapa? Karena aku berubah. Karena aku ingkar. Karena aku selingkuh dari Penciptaku. Aku membuat kerajaan sendiri. Kerajaan apa? Kerajaan setan. Kerajaan Abdul Halim yang mengingkari kerajaan Allah, yang mana di dalam lagu sejak bangun tidur sampai tidur lagi yang diingat hanya Abdul Halimnya yang wujud, yang diingat hanyalah Abdul Halimnya yang hidup, yang diingat hanyalah Abdul Halimnya yang berkuasa atas pagelaran dunia ini. Inilah selama ini aku memusuhi Allah. Kenapa? Allahnya gaib, yang wujud Abdul Halimnya. Ini iman yang kebalik. Mestinya Abdul Halim yang tidak wujud, kok Abdul Halim merasa wujud? Kok Abdul Halim merasa bisa mengabdi kepada Tuhan? Kok Abdul Halim merasa bisa menyembah kepada Tuhan? Kok Abdul Halim merasa melindungi Tuhan dengan zikir-zikirnya? Kok Abdul Halim merasa menjaga melindungi Tuhan dengan solat-solatnya? Kok Abdul Halim megaya, menjaga, menjunjung tinggi nama Tuhannya dengan ibadah-ibadahnya? Bohong, dusta. Akan tetapi Abdul Halim hanya untuk memuaskan, menyenangkan, membahagiakan jiwa Abdul Halimnya sendiri atas semua itu, agar diketahui orang Abdul Halim ulama besar, Abdul Halim ahli ibadah, Abdul Halim orang kaya, Abdul Halim orang pintar, agar manusia lain mengetahui apa yang aku lakukan, padahal sebenarnya bohong besar. Karena Abdul Halim selamanya, karena diri Anda selamanya takkan pernah bisa mengabdi kepada Allah, takkan pernah bisa syahadat kepada Allah, karena diri kita takkan pernah bisa sholat kepada Allah, karena kita tak mungkin pernah bisa berzakat, bisa puasa, bisa haji dan umroh tanpa Allah.